Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Fatur, saya mahasiswa dari Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN SMH Banten. Kebetulan saya di sini ingin mengadakan suatu menyebar angket gitu teman-teman. Sebelumnya ada yang tahu belum? Kita hari ini ada kegiatan apa? Kita mau ngisi angket apa? Tentu ya. Oke, mungkin sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya minta untuk teman-teman semua sekarang untuk mempersiapkan dirinya ya. Yang masih pegang HP, yang masih pegang buku, silakan disimpan dulu alat tulisnya, disimpan dulu HP-nya ya. Sekarang kita semuanya udah siap ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu belum apa itu AUM umum? Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan pengisian angket AUM umum, di mana AUM itu singkatan dari alat ungkap masalah umum. Nah, jadi tujuan kalian nanti mengisi angket AUM itu adalah untuk memecahkan gitu, membantu konselor ataupun guru BK untuk menyusun suatu program layanan yang dimana layanan tersebut adalah yang dibutuhkan oleh kalian gitu. Nah, jadi saya meminta kepada teman-teman semua untuk mengisi angket ini dengan sejujur-jujurnya, dengan sebenar-benarnya gitu ya, dengan kondisi yang teman-teman rasain gitu ya. Mungkin dalam angket ini terdapat agak banyak ya pernyataannya, kisaran 200. Nah, tapi dengan 200 pernyataan itu silakan teman-teman baca dulu. Teman-teman cuma pilih pernyataan yang sesuai, yang relevan dan dirasakan oleh teman-teman semua. Jadi nggak perlu semuanya kalian isi, gitu ya. Nah, adapun nanti pernyataan yang kalian berikan ataupun masalah yang kalian ungkapkan di situ, itu akan dirahasiakan. Setiap data apapun itu akan dirahasiakan. Oke? Jadi sekali lagi, data ini nanti akan digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk merancang suatu program layanan yang dimana itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu ya. Mungkin setelah ini bisa kita sama-sama mengisi anketnya ya. Saya kasih waktu 30 menit untuk pengisian angket. Bisa ya? Oke, sebelum kita mulai pengisian angket, barangkali ada yang mau ditanyain atau mau ditanyain gitu, silakan. Paham semuanya? Oke, kalau paham kita mulai pengisian angket. Selesai ya? Oke, sekarang gimana perasaan kalian setelah mengisi angket yang ada di situ? Ada nggak pernyataan yang itu relevan gitu dengan diri kalian? Wah, iya nih, ini saya rasakan gitu. Ada? Ya, semoga dengan adanya pengisian kuesioner ini bisa memudahkan guru BK ataupun konselor nanti untuk merancang suatu program yang emang itu dibutuhkan oleh teman-teman semuanya ya. Dan adapun teman-teman yang sudah memberikan partisipasi, sudah mau jujur memberikan keterangan, saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman semua. Dan semoga setiap permasalahan yang kalian ungkapkan itu bisa sama-sama kita temukan solusinya, gitu ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan pengolahan data dari alat ungkap masalah. Nah, jadi dari data yang diambil dari kelas 11 SMA 2 Pandeglang, dari total siswa 39, kita akan olah datanya. Nah, di dalam bidang masalah jasmani dan kesehatan, itu jumlah masalah 160. Angka 160 ini diambil daripada total keseluruhan masalah yang dipilih oleh
siswa. Di total seluruh pernyataan yang dipilih oleh siswa adalah 160. Adapun jumlah 25 di dalam kolom soal ini merupakan yang ada sesuai dengan panduan di alat ungkap masalah umum SLTA. Adapun nilai rata-rata 4,1 itu adalah hasil daripada jumlah masalah dibagi dengan jumlah siswa. Baik, bisa kita contohkan. Jumlah masalah dibagi jumlah siswa sama dengan 4,1 nilai rata-ratanya. Adapun persentase ini itu dihasilkan daripada jumlah rata-rata dibagi dengan jumlah soal. Bisa kita praktekkan kayak gini. Jumlah rata-rata dibagi dengan soal sama dengan 16%. Nah, adapun setelah kita berhasil mempresentasikan, itu bisa kita buat diagram batang seperti yang di samping ini. Adapun tahapan cara membuat diagram batangnya adalah seperti ini. Pertama-tama bisa kita blok dulu. Lalu ini pilih chart, raster. Nah, ini adalah diagram batang hasil dari presentasi pengolahan data di atas. Nah, selanjutnya, berdasarkan pengolahan data yang sudah dijelasin tadi, hasil analisis data bidang masalah siswa kelas 11 di SMA N 2 Pandeglang, bidang masalah yang memiliki persentase tertinggi adalah hubungan muda-mudi, yaitu sebesar 38%. Yang ini ya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pergaulan remaja, seperti hubungan dengan lawan jenis, perasaan rindu, atau ketertarikan emosional yang kuat. Nah, jadi hasil daripada data yang kita peroleh itu menunjukkan hubungan muda-mudi adalah presentasi paling tinggi, yang dimana siswa didominasi dengan permasalahan remaja seperti hubungan lawan jenisnya gitu. Itu menjadi data yang kita peroleh paling tinggi. Nah, selanjutnya masalah tertinggi kedua adalah agama, nilai, dan moral dengan persentase 28%. Yang menggambarkan adanya kebutuhan pembinaan dalam penguatan nilai-nilai moral dan pemahaman agama. Yang terakhir itu ada bidang jasmani dan kesehatan, hubungan sosial, dan pendidikan pelajaran. Masing-masing berada pada 16%, menandakan siswa juga banyak mengalami kendala dalam kesehatan jasmani, relasi sosial, dan proses belajar. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa fokus utama layanan bimbingan konseling perlu diarahkan pada pembinaan pergaulan remaja, penguatan nilai moral, serta dukungan terhadap kesehatan fisik dan sosial siswa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan action plan. Nah, di dalam tahapan ini kita telah menentukan program yang akan kita jalankan, yang dimana ini adalah tindak lanjut daripada hasil data yang kita peroleh tadi. Nah, yang pertama ada di dalam bidang layanan pribadi dengan tujuan layanan membantu individu agar dapat memahami dan menerima kondisi yang ada dengan menggunakan strategi layanan-layanan konsultasi, materi cara menerima situasi dan kondisi dengan sasaran inisial AS, NR, dan MF dengan menggunakan metode wawancara, media, buku catatan, dan evaluasi LAISEG. Selanjutnya ada di dalam bidang sosial
yaitu dengan tujuan layanan memberikan informasi dan edukasi kepada siswa tentang bahayanya pergaulan bebas di era modern dengan strategi layanan informasi, materi, bahaya pergaulan bebas di era modern, sasaran seluruh siswa kelas 11, metode yang digunakan adalah penyuluhan, media yang digunakan PowerPoint dengan evaluasi Laijapen. Nah, ada pula di dalam bidang belajar dengan tujuan layanan agar siswa dapat mengenali dan menggali potensi yang ada di dirinya serta dapat memanage waktu belajar dengan menggunakan layanan penempatan dan penyaluran dengan materi mengetahui potensi diri sasaran seluruh siswa kelas 11 dengan metode yang digunakan seminar atau workshop dan media pendukung PowerPoint dengan evaluasi Laijapen. Yang terakhir ada di dalam bidang karir yang dimana bertujuan mengembangkan kemampuan dan pemahaman siswa dengan menggunakan layanan penguasaan konten, materi pentingnya menata masa depan dari sejak dini dengan sasaran seluruh siswa kelas 11 kita laksanakan dengan metode seminar atau workshop dengan media pendukung PowerPoint dan pohon karir dengan evaluasi Laijapen. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.